Hey guys, welcome back to 2 Minute Tech Talk. Hari ini gue ada di Loop House, a beautiful office, co-working space, private office, everything yang keren banget. Disinilah tempatnya ada Doto Coffee dan ada Parent Talk di atas. So, I'm gonna be borrowing this space to talk about Redmi Note 7. Oke, ini adalah Redmi Note 7. Redmi Note 7 kemarin yang baru di-launch sekitar bulan lalu itu bikin pecah dunia smartphone Indonesia. Menengah ke bawah lebih tepatnya karena dengan harganya. Harga dimulai di bawah dari 2 juta dengan spesifikasi 332 dan 646 yang akhirnya makin lama makin mahal itu. Tapi masih sangat-sangat affordable. Why? I tell you why. Karena spesifikasi ini sebenarnya menengah dengan Snapdragon 660 dengan RAM dan ROM yang segitu dan dengan wait for it, hal kedua adalah 48 megapiksel kamera. What? 48? Ya, gini. Ada sesuatu yang perlu gue jelasin tentang 48 megapiksel kameranya ini. Oke, mereka sebenarnya membuatnya bukan true 48 megapiksel, artinya sebenarnya ada 48 megapiksel dalamnya, tapi lebih ke arah 12 megapiksel yang diinterpolasi menjadi 48 megapiksel. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap pixel ada memiliki double or quadruple pixel. Jadi informasinya sebenarnya kira-kira lebih banyak, tapi nggak sebenarnya lebih banyak. Tapi sebelumnya gini, coba banyak yang nanya, buat apa sih smartphone dengan kamera 48 megapiksel? Apakah kita akan produce billboard atau enggak foto yang besar banget resolusinya? Artinya untuk cetak ukuran besar resolusinya juga harus besar. Tapi sebelumnya dalam mengambil foto itu ukuran besar juga ada gunanya, yaitu di saat editing. Makanya fotografer masih ada yang menggunakan ukuran RAW sehingga di saat mengedit informasinya lebih banyak dan sehingga yang diedit itu bisa lebih banyak gitu. Jadi boleh dibilang kalau misalnya foto terlalu gelap dalam resolusi yang besar tapi gelap formatnya adalah RAW, itu bisa dimainin sedemikian rupa oleh editing software seperti Lightroom, Photoshop, VSCO, sampai Snapseed, sampai yang banyak lagi, itu masih bisa dibenerin. Jadi sebenarnya foto dengan resolusi besar itu bener ada gunanya, bukan hanya untuk printing. Nah, sebenarnya interpolasi 48 megapiksel ini apa sih? Lo bisa lihat lebih lengkapnya di videonya K2 Gadgets, dan dia setelah ngomongin tuh bagaimana bedanya antara interpolasi 48 megapiksel dengan yang sebenarnya 48 megapiksel. Kalau dibilang ya, 12 megapiksel misalnya di sini, 48 megapiksel yang true misalnya di sini, mungkin interpolasi ada di tengah-tengahnya atau mungkin lebih dekat ke 12 megapiksel. But it's still better than the 12 megapiksel. Oke? Gue kemarin minggu sebelum sepak bola, gue ambil foto sekitar jam setengah 6 pagi, keadaan antara gelap dan terang. Gue ambil 3 foto yang berbeda. Satu, settingan auto, artinya apa adanya langsung gue capture. Dan yang kedua, settingan night mode yang luar biasa hebat juga untuk smartphone ukuran harga segini. Dan yang ketiga adalah 48 megapikselnya. Jadi 48 megapiksel pertama harus dinyalakan lewat fitur Pro-nya. Jadi ada kalau lo ke Pro dan lo akan melihat settingan ke 48 megapiksel. Habis itu lo lihat ukuran filenya yang juga berbeda dari sekitar 3 mega, bedanya sampai sekitar belasan mega lah. Nah itu kalau diperbesar sampai berkali-kali, tentu datanya masih lebih banyak yang di belasan megapiksel ini, dan itu untuk editing akan lebih berguna. Jadi itu sedikit perbedaannya antara auto, night mode, dan sedikit interpolated 48 megapixel camera. To wrap it up, bagi gue, smartphone dengan desain yang cukup unik ini, layar 6 inci dengan ada dot drop yaitu semacam notch juga di atasnya, dan dengan fingerprint di belakang, masih ada IR blaster khusus Xiaomi yang memang kayaknya Redmi masih mempertahankan IR blaster di atas ini. Dan warna yang menarik ini bagi gue dengan harga segitu nggak bisa salah sih. Apalagi dengan tambahan interpolated 48 megapixel camera. I think it's just worth it. Pertanyaannya adalah, lo bisa dapat nggak harga segitu? Sampai ketemu di berikutnya. Bye now. Be nice. Satu lagi, gue lupa ngomongin, Redmi juga ngeluarin Redmi Go, suatu Android smartphone yang di bawah 1 juta rupiah, tapi udah dapat Snapdragon 425 Android. Anything you can do with an Android, you can do it in this phone. Lumayan banget buat yang budgetnya terbatas tapi masih mau pakai Android. Redmi Go, go check it out.
Ampun.